Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Setelah kita aturkan pujian, sanjungan, syukur kita semata untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya taklim kita malam hari ini melanjutkan kitab Taujihat Islamiyah lil Fardhi wal Mujtama, bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Tema khusus membahas tentang at-tahalli bi akhlaqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, berhias dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita pahami, setidaknya ada 5 kata, lafadznya beda tapi semakna atau saling melengkapi, yaitu suluk, adab, akhlak, an-nasihah, dan ad-din. Kelima nama itu maknanya sejalan, yaitu akhlak. Akhlak merupakan risalah terbesar diutusnya Nabi kita, arahan terbesar untuk disampaikan kepada umat yang datang dari agama ini, yang Nabi kita mendapatkan pengakuan dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang besar. Yang Bu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan khuluquhu Al-Qur'an, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Beliau sendiri juga menegaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ketika bergaul untuk memberikan pengaruh dakwah kepada orang lain, itu adalah juga akhlak. Sejauh mana orang memberikan maslahat kepada lingkungan. Makanya training pendidikan hati tidak boleh mentok hanya sebatas sampai di hati, harus mewujudkan pada perilaku. Sebagaimana pesan Nabi sallam, ala inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasatu kulluh wa idza fasadat fasadal jasatu kulluh ala wahya al qalbu. Pada badan manusia ada segumpal darah. Lek apik perilakunya apik kabeh, lek elek perilakunya juga
jelek semuanya. Apa segumpal darah itu? Hati. Makanya bentuk ketauhidan seseorang di depan Allah harus memancar kemaslahatan buat lingkungan. Karena Allah telah menyebutkan lewat lisan Nabi-Nya SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Enggak dikatakan syukur kepada Allah orang yang tidak syukur kepada manusia. Artinya syukur kepada Allah ketika sadar dicipta penuh kenikmatan, semakin taat semakin besar, sehingga semakin semangat di dalam kebaikan, itu namanya syukur. Maka itu tidak cukup hanya sebatas meningkat ketaatannya di depan Allah, tapi harus lingkungannya mendapatkan maslahat. Karena juga pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaru min bawaikihi. Tidak sempurna iman satu di antara kamu nganti tonggone aman. Ngaku iman tapi tonggone kok enggak aman. Berarti imannya gak tenanan, ngoten nggih. Jere gula kok ora legi, ngapusi mboten? Jere uyah kok ora asin, berarti ngapusi. Jere punya tanda iman, lingkungannya kok tidak merasa aman. Nah seperti itu. Lalu bentuk syukurnya kepada manusia gimana? Jawabnya memberi maslahat. Itulah akhlak. Nah seperti itu. Nabi kita diutus untuk kepentingan seperti itu. Makanya 5 kata di atas itu melengkapi. Suluk itu keluar rumah untuk pencarian ilmunya, adab pengamalan ilmu, pelatihan sehingga terampil di dalam kesehariannya, akhlak bentuk nyata, ilmu yang diamalkan berdampak gamblang kepada kanan kirinya. Itulah nasihat. Artinya iradatul khair lil ghair, bergaul menginginkan kebaikan untuk lingkungan. Itulah namanya agama. Orang dikatakan beragama ya gitu bentuknya. Makanya kita butuh meneladani akhlak Nabi seperti apa. Makanya ilmu kita, ketauhidan kita, sholat kita, yang itu bila Allah menilai baik, nah kita harus bisa mewujudkan maslahat kepada lingkungan, karena akidahnya harum, ibadahnya harum, perilakunya harum, masyarakatnya mencium bau harum. Karena teman yang baik itu bagaikan penjual minyak wangi. Begitu masuk, semerbak mendapatkan bau wanginya. Penjualnya senang berderma, mungkin bagian dari promosi, dia suruh untuk mencoba apa ini cocok, nah akhirnya nanti membeli. Berikutnya kita masuk pada poin yang ke-24. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, iqra'il Qur'an bi fahmin wa tadabburin wasma'hu min ghairik. Iqra'il Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Bi fahmin, dengan pemahaman, bukan semata bacaan saja. Wa tadabburin, dan pendalaman ilmunya, bukan lafadznya saja. Walaupun hafal, walaupun mungkin, tapi enggak cukup tanpa pemahaman dan pendalaman yang nanti bisa beramal dengannya. Wasma'hu, dan dengarlah Al-Quran min ghairi, dari selain kamu.
Kalau kita lihat bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, pinten persen? Tuko 90 napa 85 apa 80 sing penting akeh ngoten nggih. Tapi sudahkah mereka membaca Quran? Lalu yang membaca Al-Quran sudahkah lancar? Lalu yang sudah lancar pahamkah kandungan hukum yang ada di Al-Quran? Lalu yang sudah paham kandungan hukumnya mampukah menerapkan? Lalu yang sudah menerapkannya, bukankah penerapannya benar, hatinya ikhlas, caranya sebagaimana cara Nabi? Buat yang sudah, betulkah ia kerjakan dengan istiqomah? Buat yang sudah istiqomah, maukah dia nyebarkan ilmu itu pada orang lain? Oh, bano kata nggih, tahapannya nggih. Bano betul macotak nggih. Ternyata nggak baca saja, membaca lancar, paham kandungan hukumnya, melaksanakannya, hatinya ikhlas, caranya benar, dijaga sampai mati, didakwahkannya. Ada 7 tahapan gitu. Rata-rata masyarakat tahapan ingkang pundi ingkang sampun. Maca alhamdulillah pun kathah. Lancar alhamdulillah pun kathah. Terutama di bulan Ramadan, panen apa? Sono baca, sono baca, sono baca. Mungkin karena amat sangat cintanya kepada Imam Syafi'i. Karena rata-rata orang Indonesia ditanya jenengan madhabe nderek madhabe sinten, napa biasanya jawabannya? Imam Syafi'i. Alhamdulillah, itu Imam Ahlussunnah jempolan. Kapan Imam Syafi'i menjalani masa kehidupannya? Tahun pinten? Lahir sekitar tahun 150 Hijriah, meninggal 200 lebih berapa. Semasa dengan generasi tabi'ut tabi'in, yaitu muridnya Imam Malik. Imam Malik itu anaknya seorang sahabat, Anas bin Malik. Anas gada putra jenenge Malik. Anas niku sahabat Nabi sing ngintil Nabi kemanapun pergi. Sejak 10 tahun nanti Nabi meninggal, kemanapun Nabi pergi ikut terus, sehingga perilakunya persis Nabi. Termasuk yang didoakan anaknya akeh, hartanya melimpah. Meninggal sekitar umur 90-an. Pas meninggal niku istrinya cik hamil. Sinten? Imam Malik. Luar biasa. Salah satu murid Imam Malik yaitu Imam Syafi'i. Hitung tahun wis hafal Quran, 10-an tahun sudah hafal Muwatta. Himpunan hadis karya Imam Malik dikuasai bahasa Arab nganti ke pelosok, syair-syair sing jelimet paham. Hari kala berguru datang Imam Malik niku mboten gadah buku, masalah miskin ning sugih ilmu. Terus pun dicarane saderengipun budal diapalne rumiyin. Kita sadereng budal napa? Ngajine apa lali ya. Jangankan menghafalkan, apa materi dan lali. Luar biasa. Makanya kalau kita itu ingin meneladani Imam Syafi'i, ya begitulah, luar biasa semangatnya. Ketika suruh baca, gak membawa kitab, ditawarkan, dicarikan pembaca. Imam Syafi'i mengatakan, badhe kula waos piyambak. Lho kok ngendi? Kula pun hafal. Jejal. Ternyata hafal. Makanya pantas enggak Imam Syafi'i dicintai? Oh, layak sekali, luar biasa.
Imam Syafi'i itu punya tradisi ketika bulan Ramadan murojaai membaca ulang Al-Quran sedina niku katam pindu. Sak jam niku 4 juz, 7 jam setengah 30 juz, 15 jam khatam pindu. Hebat mboten? Saya kata sami. Terus pundi? Cintailah Imam Syafi'i. Nanti supaya kita bangkit semangat melangkah mengejar, walaupun belum setara dengan Imam Syafi'i yang harapannya nanti akan dibersamakan, karena al-mar'u ma'aman ahabba, orang akan dibersamakan dengan yang dicintainya. Makanya ketika Imam Syafi'i satu Ramadan bisa 60 kali khatam, makanya bila masyarakat semangat, ya alhamdulillah. Tapi dengan catatan, orang dengan Quran nggak cukup hanya dengan bacaannya, nggak cukup dengan lancarnya, nggak cukup hanya dengan murojaahnya, tapi juga harus diketahui kandungan hukumnya, lalu penerapannya, hatinya ikhlas, caranya sunnah, dijaga istiqomah, terus ikut didakwakannya. Makanya jangan atas nama cinta Imam Syafi'i tapi mek siji loro tok, tapi terapkan dengan lebih meluas. Makanya kita punya harapan Ramadan hampir tiba, masyarakat semangat baca Quran. Nah, semoga meningkat, bukan semata nopo bacaannya saja, lancarnya saja, hafalannya saja, tapi juga bersama kandungan hukumnya. Ben iso ngamal. Lek kandungan hukumnya buatan paham terus mesti ngerti ngamal. Dan itu masih dicela oleh Allah Ta'ala. Pertama, ngamal tanpa ilmu itu tidak boleh. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, awamu aja tandang ing yen to gak duwe ilmu. Lah bagaimana mereka hanya baca saja bisa beramal? Dikhawatirkan mungkin malah dihapusi. Masalahnya mboten paham. Akhiripun amale malah taklid, melu-melu. Masalahnya mboten paham, ora dijekne tafsir barang. Kan beresiko. Maka wajib dicerdaskan, memahami kandungan hukumnya. Kajian tafsir itu harus, supaya tahu syariat Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah. Nah seperti itu, sehingga nanti bisa beramal. Makanya hanya semangat membaca, tapi sengaja tidak mau memahami, maka kena hukuman. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin akfaluha. Kenapa kok enggak mau memahami isi Quran? Nyapa mek diwaca tok, nyapa mek dihafalne tok, nyapa hanya dibikinkan musabaqah nggih lomba tok, kok enggak tahu pahami kandungan hukumnya sehingga kamu nanti bisa beramal. Padahal pesan Nabi SAW, Iqra'ul Quran wa'malu bihi wala ta'qulu bihi. Quran wacanen lengkap dengan pemahamannya, Quran amalkan. Nah ini kalau nggak pemahamannya, nggak punya, gimana bisa beramal? Dan kamu jangan cari makan dengan Al-Quran. Makanya bila orang itu nggak paham dengan Al-Quran, jangan-jangan tinggi golek pangan orang yang membaca Quran untuk cari makan. Masyarakat lek nggak paham Quran, kok gek-gek jadi sasaran wong sing golek pangan ganti Al-Quran. Menyesatkan kan golek pangan nih mungkin malian. Mongko menika pelarangan. Jangan kamu cari makan dengan Al-Quran. Nah resikonya seperti itu. Bila tidak ngerti nanti akan jadi korban. Enak wong sing golek pangan dengan Al-Quran, kamu nggak paham, diblocok nih. Hanya diajari membaca, kursus lancar, kursus hafalan, bayarnya mahal. Mana amalmu? Wong nggak paham, gimana bisa beramal? Makanya di sini sangat jelas sekali. Harus dengan bifahmin, dengan pemahaman. Buat tadaburin, dan dengan tadabur perenungan, sehingga kandungan makna itu apa nanti bisa
beramal, bisa berdakwah, bisa merubah tingkah laku. Makanya kita wajib untuk meningkatkan. Dan media-media untuk paham itu banyak. Kajian-kajian tafsir banyak. Yang itu dengan sistem pemahaman yang benar. Al-Quran dipahami menggunakan tafsir sunnah, dipraktekkan sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka dinyatakan benar. Nah, mestinya itu ke sana. Mestinya itu ke sana. Jika nanti maslahatnya itu besar. Dan itu mudah. Termasuk buku-buku terjemahan banyak. Mau kursus pun juga seolah banyak tempat-tempat pengkursusan, tinggal kita itu duwe semangat apa enggak, duwe karep apa enggak, asalkan mau itu ada. Dan para sahabat itu ketika belajar akhirnya jadi orang hebat niku budale kecilik napa kathah sing pun setengah umur. Ya banyak budale Islam niku setengah umur. Kapan tiang rame-rame berbondong-bondong masuk Islam? Ket awal napa akhir-akhir? Akhir. Ket awalnya itu sekedik jumlahnya. Nanti diusir pindah saking Mekah pindah ke Madinah. Hijrah itu kan diusir to nggih. Mboten kathah. Mboten kathah. Nah, itu baru banyak ketika tahun 8 Hijriah. Berarti niku dakwah pun mlaku pinten tahun? 8 Hijriah niku. Wonten Mekah 13 tahun, nek Madinah 8 tahun. 13 tambah 8 pinten? 21 niku lagi tiyang berbondong-bondong. Ini kira-kira sing berbondong bocah sin apa sepuh-sepuh? Oh, sepuh-sepuh. Ternyata kondisi mereka sudah tua-tua, itu mereka semangat mempelajari Al-Quran sehingga sahabat itu menjadi generasi terbaik. Maknanya seperti itu. Makanya tidak boleh mencela kepada sahabat walaupun mereka menjadi sahabat hanya sehari. Karena apabila kita beramal, andaikan punya infak segede gunung Uhud, ternyata dibandingkan infaki sahabat walaupun jadi sahabat itu hanya sehari, andaikan sahabat itu infak segede gunung Uhud, kita itu hanya menggunakan cabukan 2 telapak tangan. Lah gunung Uhud dipun cawu iki ngaten kelas pinten-pinten kira-kira. Ternyata mereka sampai mendapatkan ketinggian nilai yang seperti itu belajarnya mboten kecili. Bila kita pahami sampun sepuh-sepuh ngeten iki pun ngantos kembo, pun ngantos lemah semangat. Sekadung tuwek. Wonten sing nate sambat ngoten niku. Ya tidak boleh. Selagi kita masih punya kehidupan, akal masih normal, maka itu wajib digunakan untuk belajar dan belajar. Tujuannya apa? Quran jangan hanya dibaca lafadznya, walaupun lancar, walaupun hafal, walaupun mungkin, walaupun punya sanad. Bab apabila hanya sebatas lafadz tanpa paham tafsirnya sehingga bisa beramal, itu ternyata masih mendapatkan celaan. Kemudian dipesankan wasma'hu min ghairik, supaya kamu mau mendengarkan Quran yang dibacakan oleh orang lain. Sinten? Contohnya pun winter ternyata mereka seneng ngrungokne wong liya sing nyampeni sinten? Nabi. Ketemu sinten nggih? Abdullah bin Mas'ud napa sinten niki? Iqra aliyal Quran, tolong wacana Quran. Rotok tanda tanya. Aqra'u alaika walaika unzal. Loh, napa pantes kula macakne kagem panjenengan? Lah wong niku turun dateng panjenengan. Wis entan to wacana. Akhirnya dibacakan. Nabi nyimak. Sehingga hari kalau teko ayat, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jijal piye ing yen to saben umat tak tekakake saksi lan awakmu dadi saksi untuk semuanya.
suara dari Nabi mengatakan takfi, cukup loh. Dipontoleh berabak, napa berabak nih? Nangis. Apa hikmahnya nangis? Merenungi. Apa yang direnungi? Beratnya tanggung jawab. Karena paham apa yang dibaca. Apa itu isinya? Andaikan setiap umat itu akan didatangkan saksi, sementara Nabi kita saksi untuk semuanya. Ini merupakan tugas yang sangat berat. Saksi niku namung sebatas nyawang tok, oh aku roh, napa saksi niku gadah konsekuensi. Saksi mboten sebatas nyawang aku roh. Aku nyekseni dhek ngene, mboten cukup. Tapi yang namanya saksi itu adalah perbuatan membimbing kepada umat itu sendiri. Perbuatan membimbing kepada umat itu sendiri, yaitu terjun langsung mengajari. Sehingga nanti tugasnya adalah yukhriju minaz zulumat ilan nur, mengentaskan, mengeluarkan manusia dari gelap menuju cahaya. Makanya Nabi itu ketika mengajari kepada umat luar biasa, karena ditopang pada diri Nabi sebuah pemikiran mencintai umat lebih daripada mencintai diri sendiri. Ya Allah menjelaskan di akhir-akhir surah Taubah, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'min raufun rahim. Gak lilo awakmu ngalami ngrekoso. Berarti Nabi pirsa umate ra beneh niku abot, ra mentolo mesakni. Terus pundi kita raosipun ngoten niku. Seorang ibu mirsane putrane lara sambat ndrenginging, iku kira-kira ibuke saged saring gleser napa nggih melu ketap-ketip ra iso merem. Tapi itu oleh Pak E lah nggih. Terus pundi Pak E? Lomba, sing kono lomba ketap-ketip, sing kene lomba ngorok ngoten nggih. Kisah yang lain, para perempuan kalah perang jadi tawanan, terancam jadi budak, mungkin dibunuh. Ternyata di tengah-tengah mereka itu ada bayi sing nangis kejret. Ternyata DE mboten mikir susahnya diri, begitu roh bayi nangis, rasa keibuannya terpanggil. Ternyata kondisi susah dia ambil anak itu untuk dimimii. Apa itu maknanya kata-kata seperti itu? Kasih sayangnya kepada yang lebih gede ketimbang nyayangi kepada diri sendiri. Nabi itu seperti itu. Jadi enggak tega melihat umat itu dalam keadaan mengalami ancaman, rusak akidah, gak tega, rusak ibadah, gak tega, rusak perilaku ra tega. Makanya berusaha untuk mengentaskannya. Sekaligus berharap untuk menjadi orang yang iman yang kuat, yang baik-baik. Itu pribadi Nabi. Saksi itulah tugasnya. Sudahkah kita punya seperti itu? Atau kadang sebagai guru sebatas mek absen toh, sebenarnya tak ulang nih kabeh, tanda tangan, materi sudah selesai, paham ra paham karepmu, yang penting mensasi aku untuk gajian, ngoten nggih. Tentunya jiwa pendidik nggih mboten ngoten niku. Nah, gitulah kesana kita belajar, itulah akhlak Nabi. Seperti itu akhlak Nabi. Enggak tega umat mengalami kesusahan, menginginkan umat mengalami kemajuan. Makanya rela berkorban, iso ngungkuli cintanya kepada diri sendiri. Atas kisahnya seorang ibu ramikir nih DE susah, ternyata kondisi susah nulung bayi yang sedang kesusahan. Itu hikmah mau mendengarkan pada orang lain. Hikmah yang lain nggak ujub. Bila tiang mereka menaik sampun biasa ngaji, mau ngaji tok, ya sering-ringlah mendengarkan kajian orang lain. Mungkin nek mboten sering-sering ya ngrungokne wong liya, niku romasane
Dek bener terus, wong liya salah terus, dek sing maju, wong liya nggak punya kelebihan. Sering-seringlah mendengarkan orang lain, sehingga nanti akan tampak kelebihan. Ya Allah, romasaku aku wis ngerti kabeh, tapi boleh sing kae kok luwih maju, kae luwih maju, kae luwih maju. Itu nanti enggak ujub dan akan berkembang ilmunya. Itu telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu penting, sehingga dengan demikian orang itu nanti akan mengalami kemajuan pemahamannya, dan itu sangat luas sekali, sangat luas sekali. Itu tadi poin ke-24, akhlak yang luar biasa yang kita butuh teladani, bagaimana Nabi di dalam ilmu amal dakwah tidak ada ujub, yang ada adalah pengembangan kebaikan. Makanya mau mendengarkan dari orang lain sehingga ada masukan-masukan, sehingga nanti akan bertambah kebaikannya. Hirakam al-khamisah wal isrin yang ke-25, la taruddu at-tibah wastakmilhu daiman la siyama inda sholati. La taruddu, kamu jangan menolak at-tibah, minyak wangi. Bila kita ketemu dengan teman ternyata suka pakai minyak wangi, nah kita ternyata ditawari, nah jangan ditolak. Terima dengan penuh kebahagiaan. Bahkan wastakmilhu daiman, pakailah selalu. Karena Nabi SAW itu tidak suka pada dirinya tercium bau gak enak. Yang Nabi inginkan adalah ketika serawung, ojo nganti mengganggu lingkungan. Karena termasuk tanda keislaman adalah lingkungannya selamat dari gangguan tangan dan lisan. Sebagaimana pesan Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Orang itu dikatakan Islamnya benar di dalam kacamata pandangan sosial. Apa? Lingkungannya selamat dari gangguan tangan dan lisan. Termasuk